kisah dua ajudan Bung Karno yang gagal menghadapkan Jenderal Umar kepada Presiden. Jenderal Umar yang dimaksud adalah Umar Wirahadikusumah, Pangdam Jaya saat itu dengan pangkat Brigjen. Adapun dua ajudan Bung Karno yang ditugaskan mencari Jenderal Umar Wirahadikusumah adalah Komisaris Besar Polisi Sumirat dan Kolonel KKO Bambang Wijanarko. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 atau beberapa jam setelah para jenderal diculik. Seperti dikutip dari buku Sewindu Dekat Bung Karno, ketika itu pada pagi tanggal 1 Oktober tahun 1965, Kolonel KKO Bambang Wijanarko, salah satu ajudan Bung Karno, setelah dari parkir timur Senayan langsung meluncur ke Istana Negara. Perwira KKO Marinir ini awalnya hadir di parkir timur Senayan, menghadiri acara gladi resik parade perayaan hari ulang tahun ABRI yang rencananya akan digelar pada tanggal 5 Oktober tahun 1965. Nah, saat di parkir timur Senayan itulah, Bambang mendengar informasi tentang penyerbuan ke rumah sejumlah jenderal penting Angkatan Darat pada dini hari. Kemudian juga penarikan pasukan Resimen Para Komando Angkatan Darat, RPKAD, dari parkir timur Senayan. Bambang pun langsung menduga, ada peristiwa genting yang tengah terjadi. Ia pun langsung teringat dengan keselamatan Bung Karno. Karena itu, ia secepatnya pergi ke Istana Negara. Di Istana Negara, Bung Karno tak ada, padahal jam 7 pagi, Presiden Soekarno dijadwalkan bertemu dengan Letjen Ahmad Yani, Menteri Panglima Angkatan Darat dan Waperdam Jeleimena. Di istana, hanya ada Jeleimena dan beberapa tamu yang memang akan bertemu Bung Karno. Pontang-panting Bambang Wijanarko pun mencari tahu di mana Bung Karno berada, lewat radio komunikasi yang ada di jeep DKP yang terparkir di istana. Bambang akhirnya dapat kontak dengan Kombes Sumirat, salah satu ajudan Bung Karno yang ketika itu dalam status on duty. Kepada Sumirat, Bambang minta agar segera merapat ke istana. Sumirat pun menyetujui. Saat itu, datang pula Kolonel Suparjo Rustam dari Markas Besar Angkatan Darat yang datang untuk bertemu Bung Karno dengan niat melaporkan soal informasi penculikan para jenderal. Sementara dari Waperdam Leimena, Bambang dapat cerita soal penyerbuan ke rumah Jenderal Abdul Haris Nasution, yang letaknya memang tak jauh dari rumah Waperdam Leimena. Bambang, Waperdam Leimena dan Kolonel Suparjo Rustam pun menunggu Kombes Sumirat yang tengah meluncur ke istana. Tak lama Sumirat datang. Begitu datang langsung diberondong dengan pertanyaan, di mana Bung Karno berada? Sumirat mengatakan, Bung Karno ada di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Tidak hanya itu, Sumirat juga mengatakan, jika dirinya diperintahkan Bung Karno untuk memanggil Pangdam Jaya Brigjen Umar Wirahadikusumah agar segera menghadap Presiden di Halim. Sumirat diperintahkan memanggil semua Panglima Angkatan dan Pangdam 5 Jaya untuk menghadap Bung Karno di Halim, kata Bambang Wijanarko dalam buku Sewindu Dekat Bung Karno. Setelah itu, Waperdam Leimena pergi bergegas ke Halim menemui Bung Karno. Sementara Bambang, bersama dengan Kombes Sumirat dan Kolonel Suparjo Rustam keluar istana dengan tujuan mencari Brigjen Umar Wirahadikusumah. Menurut Bambang, Kolonel Suparjo Rustam sempat ikut satu mobil tapi kemudian turun di Markas Besar Angkatan Darat. Bambang dan Sumirat melanjutkan perjalanan ke Markas Kodam Jaya dengan maksud menemui Brigjen Umar Wirahadikusumah. Sewaktu kami tiba di Markas Kodam 5 Jaya yang waktu itu masih terletak di depan gereja katedral, ternyata Pangdam Jenderal Umar Wirahadikusumah tidak ada di tempat, kata Bambang. Dari perwira staf Kodam didapat informasi jika Jenderal Umar sedang ada di Markas Kostrad menghadap Pangkostrat Maijen Soeharto. Bambang dan Sumirat pun kembali melanjutkan perjalanan dengan tujuan Markas Kostrad di Merdeka Timur. Kami meneruskan perjalanan ke Markas Kostrad di Jalan Merdeka Timur, kata Bambang. Tiba di Markas Kostrad, kata Bambang, memang ada kesibukan luar biasa. Setelah melapor bahwa dia dan Sumirat diutus Bung Karno mencari Jenderal Umar, Bambang dan Sumirat pun dipersilahkan menghadap Pangkostrat. Benar saja, Jenderal Umar ada di ruangan Pangkostrat. Kami berdua masuk ke kantor Pangkostrat dan Pak Umar memang berada di situ. Dengan cermat kami memberi hormat kepada Pak Harto dan Sumirat melaporkan bahwa ia diperintahkan Bung Karno untuk mengundang Pangdam 5 Jaya dan semua Panglima Angkatan agar menghadap Bung Karno, kata Bambang. Setelah mendengar laporan Sumirat,
Pangkostrat langsung berkata, "Sampaikan pada Bapak Presiden, mohon maaf Pangdam 5 Jaya tidak dapat menghadap dan karena saat ini Panglima AD tidak ada di tempat. Harap semua instruksi untuk Angkatan Darat disampaikan melalui saya, Panglima Kostrat." Demikianlah jawaban Pangkostrat Maijen Soeharto ketika itu yang diingat Bambang Wijanarko. Setelah itu, kata Bambang, ia dan Kombes Sumirat meninggalkan markas Kostrat dan segera menuju Halim. Sampai di Halim ternyata Bung Karno berada di rumah seorang perwira AURI. Saya segera melaporkan diri kepada Bung Karno dan bertemu dengan teman-teman para asisten Bung Karno terdekat seperti Sabur, Saelan, Mangil, dan anggota kawal pribadi, kata Bambang. Lalu, kata Bambang, ia dengan panjang lebar menceritakan pengalaman pribadinya pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 pagi sampai ia bisa sampai ke Halim.